Alhamdulillah. Besok bilangin orang tua, ajak mak bapaknya kalau bisa mah, bapaknya doang deh. Penuhin ini masjid. Bapak jangan nyuruh saya doang, bapak juga ayo ke masjid. Begitu. Jangan putusannya doang ya. Ayo sama-sama duduk di masjid. Ya minimal maghrib sama isya kita berjamaah. Mungkin zuhur asar mah di tempat pekerjaan masing-masing. Ya. Yang keempat, istiqbalul kiblati. Yang keempat, menghadap kiblat. Biasanya kalau kita di mana-mana ya, agak tahu kiblat sholat ya, bukan di masjid, mama di hotel. Biasanya ada petunjuk arah. Biasanya di atasnya itu ada anak panah. Bagaimana kalau sholatnya terbalik? Walaupun niatnya musalli pada maghribi, selasa pada kiblati, ada adillah telah Allahu Akbar. Niatnya menghadap kiblat tapi enggak menghadap kiblat, menghadap kidul, ngalor atau wetan, timur. Terbalik ya. Gimana itu sholatnya? Nah ini yang disebut syarat sah sholat ada 8 dan tidak sah apabila sholatnya tidak menghadap kiblat. Makanya kalau dia sholat kan mustaqbilal kiblati kan, menghadap kiblat kita niatnya. Ya, paham? Nanti ya ada 8. Yang kelima, duhulul wakti. Nah yang kelima masuk waktu sholat. Wah pak, saya mah kagak perhitungan sama sholat. Ya nggak? Belum waktunya zuhur dia sholat. Kalau sholat sunnahnya mah kagak apa-apa. Sholat tahiyatul masjid kagak apa-apa. Sholat duha kagak apa-apa. Belum waktu sholat zuhur dia sholat zuhur, kagak perhitungan sama waktu. Lah yang begitu juga salah. Ya, salah. Mestinya apa? Ketika kamu sudah mendengar kumandang azan, baik di masjid ataupun di mana saja, oh ini waktunya zuhur, berarti melaksanakan sholat zuhur di waktu sholat zuhur. Ya. Bagaimana kalau kita benar di waktu sholat zuhur? Berarti tidak sah sholatnya. Sholat zuhur dilaksanakan pagi-pagi. Niatnya dia sholat zuhur, padahal sholat duha. Salah. Ya. Harus dipahami nih. Niat sholat itu harus benar-benar. Kemudian yang keenam, al-ilmu bifardiyatiha. Yang keenam, mengetahui rukun-rukun sholat. Tahu rukun-rukun sholat? Ini sambil makan gak apa-apa. Sambil makan. Ini kan jarang-jarang ada namanya, kan tadi saya bilang di awal mukadimah pembicaraan thalabul ilmi. Minimal tahu walaupun satu kata, satu apa tahu ilmunya ya. Jangan sampai kita datang sini cuma duduk doang, nggak tahu ilmunya, nggak ada apa-apanya, nggak dapat. Jadi yang keenam ini mengetahui rukun-rukun sholat. Nah ini ada pembahasan rukun sholat nanti ada. Kalau rukun sholat sudah tahu berarti sahlah sholat kita ya. Minimal rukun juga dalam sholat kita harus tahu rukun-rukunnya. Mana yang kita baca. Al-Fatihah adalah salah satu rukun sholat. Takbiratul ihram salah satu rukun sholat. Allahu Akbar. Maka kita sholat itu harus takbir. Allahu Akbar. Maka dibacanya panjang ya. Allahu Akbar. Ya. Kenapa dibacanya Allah? Nah itu ketika dia baca takbirnya panjang, dalam hati ngomong, dia mau niatin sholat dalam hati. Saya niat sholat maghrib 3 rakaat menjadi Allah tambah bar. Nah gitu kan. Ketika imam baca Fatihah didengerin. Imam baca Fatihah didengerin, jangan dibaretin. Imam baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, di belakang Bismillahirrahmanirrahim. Imam tetap terkeder. Kalau mau ngikutinnya pelan dalam hati, boleh. Tapi afdalnya dan bagusnya didengerin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Benar gak bacaan imam? Didengerin dengan baik-baik. Setelah imam waladhdallin, makmum jawab amin. Ketika imam membaca
bukan masuk rukun ya. Ketika imam baca surat, kalau surat pendek jangan 1 ayat 2 ayat ya. Inna a'tainakal kautsar, Allahu akbar, kebangetan banget dah. Ya. Apa yang mampu baru baca alhamdulillahirabbil alamin, baru aja. Ya, makmumnya ketika imam baca surat, makmumnya baca Fatihah. Maka dikejar bacanya, lihat kalau makmumnya imamnya agak lambat, jadi bacaan kita juga lambat. Imamnya cepat, kita harus dipercepat biar bacanya mudah. Ya, itu tahu mengetahui rukun-rukun salat. Yang ketujuh, Allah ya'taqida fardan min furudiha sunnatan. Yang ketujuh, tidak meyakini bahwa di antara rukun-rukun salat adalah sunnahnya. Nah, ini harus tahu ada sunnahnya. Syarat sah salat ada 8. Yang ke-8 yang terakhir, ijtinabul mubtilati, menjauhi semua yang membatalkan sholat. Kalau kamu kira-kiranya lagi sholat ngempos, berarti batal, tidak sah sholatnya. Ya, ngempos. Kalau ngempos memang nggak usah dicebokin, nggak usah. Dia cuma lewat. Ya. Tapi kalau kamu bersentuhan yang lain jenis, perempuan dengan laki-laki yang sudah balik khususnya, batal. Kalau bocah pegang-pegangan masih bocah, kagak apa-apa. Ya, bang, benar ya, Pak. Ngerti, bukunya juga benar, harus benar. Jangan dibawa bercanda. Mungkin itu saja ya. Jangan terlalu panjang lebar, sedikit yang penting masuk. Ya, tentang sholat ini sangat penting karena yang akan ditanyakan pertama kali itu ya ibadah kita, sholat kita. Ya, permasalahan khusyuk dan tidak khusyuknya pernah seorang sahabat itu bertanya pada Rasul, ya Rasul, dia sedih nangis sahabat. Ditanya, kenapa kau sedih ya sahabatku? Begitu. Aku takut selama ini sholatku tidak khusyuk, apakah sholatku diterima? Maka sahabatnya nanya. Kata Rasul dengan senang dan bangganya, kalau engkau tidak khusyuk tapi engkau melaksanakan sholat, maka Allah akan menerima sholatmu, maka setan akan kalah. Sebaliknya, sebab karena dia sholat gua orang kaya, sholat gua ya orang khusyuk, udah kagak sholat aja, maka setan akan menang. Allah akan murka pada diri kita yang tidak mau melaksanakan perintahnya. Sholat itu adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan ibadah sholat 5 waktu yang sejarahnya telah kita dengarkan, yaitu sebuah kisah Rasul kita tentang Isra Mi'raj. Makanya itu tentang sholat. Coba kalau sholatnya sehari semalam ada 50 waktu, kagak kerja ya. Iya, kata Nabi Musa waktu itu caranya ini Mas dulu gak bakalan kuat, kalau bahasa orang kita aja. Umar dulu bakalan kalau 50, negosiasi lagi Nabi kita demi umatnya, sampai sekarang 5 waktu gitu, 5 waktu jarang-jarang kita laksanain ya. Zuhur kadang-kadang, ya kalau lagi kadang-kadang. Asar di perjalanan, maghrib sudah kelelahan, isya ketiduran, subuh kesiapan. Ngapain ya? Ya, kapan sholatnya? Sedangkan kita sudah diberikan apa? Nikmat. Berupa apa? Bisa napas, bisa ngedip. Ya, nikmat yang luar biasa. Nikmat sehat walafiat. Demikian, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila mana ada penyampaian yang kurang berkenan, ada salah kata. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh.